神上帝，亲爱的救主耶稣基督，亲爱的圣灵，我们要谢谢你，主耶稣，你又带领了我们进入这个3月份了，我们感谢你，主啊，这个时候我们也求主你怜悯我们，也许在过去的日子当中，我们有很多不对的地方，主啊，求你赦免我们的一切过犯愆尤，叫我们可以配得来到你的面前，来向你祈求，来亲近你。主啊，这个时候我们要开始我们的这个中文的小组。主啊，求你使用你的仆人张老师。主啊，借高莫他的口，接着他可以将你的话语很流利的，好像流通的管子一样传出来，让我们也可以有好的心田来领受你的话。主啊，让我们可以更知道主你圣经里面的奥秘。主啊，谢谢你将这个短短的时间交托在你手中，也祝福每一个参加的弟兄姐妹，让他们可以得做上好的福分。谢谢你，主耶稣，奉主耶稣基督的名求，阿我们门。来一起唱给我们的神歌呀。Semuanya bisa lihat layar saya ya, ada teks lagu. Oke. Sama-sama ya, isi cang ya. Wo告诉你的名，我深爱称颂你，我真欢喜你爱我，我真欢喜你救赎我。你从天上将世界牵引我路，从世界被钉十架，我主耶稣，从十架到坟墓，从坟墓上回天，我告诉你的名。我告诉你的名，我深爱称颂你。我来说，我真欢喜你爱我，我真欢喜你救赎我。你从天上见世间，经一无路，从世间被钉十架。我主耶稣，从十架到坟墓，从坟墓上回天，我告诉你的名。你从天上见世间，牵引我路，从世间被钉十架。我主耶稣，从十架到坟墓，从坟墓上回天，我告诉你的名。你从天上将世间指引我路，从世间被我主耶稣，从十架到坟墓，从坟墓上回天，我告诉你的名。Sekali lagi。你从天上将世间指引我路，从世间被钉十架，我主耶稣，从十架到坟墓，从坟墓上回天，我告诉你的名，我告诉你的名，我告诉你的，我告诉你，我告诉你的名。Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu kami dapat
di tahun 2024 bulan Maret ini kembali lagi untuk belajar firman-Mu. Tuhan Yesus, hari ini kami belajar gereja ketiga yang ada di kitab Wahyu. Biar kita bisa belajar bagaimana kita sebagai gereja memuliakan Engkau sebagai Tuhan dan tidak pernah kehilangan iman kami. Kami tidak bisa apa-apa Tuhan Yesus, karena itu kami perlu Roh Kudus-Mu untuk memelihara hati, pikiran, iman kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Saudara, hari ini kita masuk ke pelajaran 7 gereja di kitab Wahyu. Kita sudah masuk ke gereja di Pergamus. Jadi di Efesus mereka kehilangan kasih mula-mula, kasih kepada sesama. Karena itu Tuhan Yesus bilang walaupun kerja mereka keras, kerja mereka kuat, tetapi kembalikan kasih terhadap sesama. Gereja di Smyrna adalah gereja yang dipuji Tuhan karena penindasan yang begitu berat. Mereka didiskriminasi, mereka difitnah, tetapi mereka tetap mempertahankan iman kita. Hari ini kita akan lanjutkan ke gereja yang ketiga, yaitu Pergamus. Ya, saudara. Kita mulai dengan firman Tuhan di Wahyu 2 ayat 12 sampai 17. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus. Inilah firman Dia, yaitu Yesus Kristus, yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana, di tempat tahta iblis. Dan engkau berpegang kepada namaku, dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku. Oke. Juga tidak pada zaman Antipas. Antipas itu adalah uskup di Pergamus, ya. Saksiku yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu, di mana iblis diam. Ya, kalau Smyrna itu adalah muridnya Yohanes, ya. Dan kalau misalnya di Pergamus itu di zaman Antipas, Antipas juga setia, ya. Nah, saudara, kita lihat ayat 14. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel, supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang kepada ajaran pengikut Nikolaus. Oke. Sebab itu bertobatlah. Jika tidak demikian, aku akan segera datang kepadamu dan akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku ini. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi, dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih yang di atasnya tertulis nama baru yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Demikian firman Tuhan. Antisara, Cing. 我们来看这个启示录第2章12到17节，则是别迦摩教会的。你要写信给别迦摩教会的使者说，那有2刃利剑的说，我知道你的居所就是有撒旦座位之处。当我忠心的见证人安提伯在你们中间，撒旦所住的地方被杀之时，你还坚守我的名，没有弃绝我的道。然而有几件事我要责备你，因为在你那里有人服从了巴兰的教训。这巴兰曾教导巴勒将绊脚石放在以色列人面前，教他们去测祭偶像之物，行奸淫的事。你那里也有人照样服从了尼哥拉一党人的教训，所以你当悔改。若不悔改，我就快临到你那里，用我口中的剑攻击他们。圣灵向众教会所说的话，凡有耳的就应当听。得胜的，
我必将那隐藏的玛瑙赐给他，并赐他一块白石，石上写着新名，除了那领受的以外，没有人能认识。 Oke, saudara, kita akan belajar tentang kultur di Pergamus. Jadi Efesus dan Smyrna itu terletak di tepi pantai. Jadi ini ekonominya itu bagus sekali, saudara, karena jalur perdagangan. Nah, Pergamus itu ada di paling utara dari Asia Kecil. Ini Pergamus. Oke. Nah, saya akan mulai. Disebut sebagai kota terbesar di Asia Kecil. Pergamus memiliki kuil pertama yang didedikasikan untuk Kaisar Romawi. Jadi Pergamus itu punya kuil untuk Kaisar Romawi dan merupakan pendukung fanatik kultus kekaisaran. Ini mungkin yang dimaksud dengan tata iblis dalam Wahyu 2 ayat 13. Nah, saudara, selain ada kuil untuk Kaisar, kota ini juga memiliki kuil yang didedikasikan untuk Asclepius, yaitu dewa kesembuhan, yang lambangnya berupa ular yang terjalin pada tongkatnya. Ya, jadi kalau ada dewa ini, dia punya tongkat, ada ular yang ngelingkar di tongkatnya. Jadi kalau kita lihat di apotik-apotik itu ada lambang tongkat dan ular. Ini adalah berasal dari dewa Asclepius. Ya. Setan tentu saja juga dilambangkan sebagai ular. 2 Korintus 11 ayat 3 dan Wahyu 12 ayat 9 dan 20 ayat 2. Jadi saudara, apa yang ada di Pergamus ya adalah pusat administrasi Roma sebelum kota ini digantikan oleh Efesus. Jadi kayak di Cungko itu Pecingnya dah, kota administratif ya. Seperti kebanyakan kota Yunani, Pergamus juga memiliki teater yang besar, stadion olahraga yang besar, dan perpustakaan yang luar biasa. 我们来看这个别加摩，被称为小亚细亚最伟大的城市，拥有第一座供奉皇帝的寺庙，也是帝国崇拜的皇日支持主。这可能就是启示录2章13节撒旦的宝座的意思。这座城市还有一座供奉至夷之神埃斯库拉比俄斯的神庙，其象征是一条缠绕在前杖上的蛇，至今就是仍然是医学象征，就好像卖药的那个有那个蛇的象征。当然撒旦也会被描绘成一条蛇。那么在以弗所取代之前，这里就是罗马的行政中心，和大多数希腊城市一样，别加摩也有当时非常有名的剧院、体育场和图书馆。 Seterusnya kita akan lihat beberapa arsitektur dari kota Pergamus kuno. Oke. Saudara, ini adalah perpustakaan besar yang ada di Pergamus. Jadi menurut Plutarch, sejarawan Yunani, perpustakaan kuno di Pergamus adalah kedua terbesar di dunia setelah perpustakaan di Alexandria, Mesir. Jadi pada zaman kuno ini adalah perpustakaan yang nomor 2 terbesar. Perpustakaan di Pergamus memiliki 200.000 volume gulungan papirus. Dulu itu kalau misalnya tulis di papirus itu mahal sekali. Jadi kalau memiliki 200.000 volume gulungan itu besar sekali, saudara. Nah, saudara, di tengah ini ada gambar dewa Asclepius ya. Jadi ini adalah dewa kesembuhan. Cukup populer di sana karena orang di sana itu suka sekali mujizat-mujizat kesembuhan. Ya, dewa kesembuhan memakai tongkat yang dililit ular dan sekarang tongkatnya menjadi simbol kesembuhan yang ada di apotik-apotik lah gitu ya. Nah,
Kuil dewa Asclepius adalah seperti ini, dan sekarang ini adalah rekonstruksinya ya. Di dalamnya itu ada patung dewa ini. Jadi ini nggak usah diterjemahin saudara karena ini arsitektur. Nah saudara, di dalam kota Pergamus ada yang namanya Altar of Zeus, suatu bangunan megah yang mempunyai altar yang dipersembahkan oleh dewa tertinggi Yunani, yaitu dewa Zeus atau dewa langit. Jadi di antara banyak kuil untuk dewa Roma dan dewa Yunani, Pergamus memegang kehormatan tinggi untuk menjadi tempat kuil Zeus, dewa tertinggi atau dewa langit. Dan beberapa pelajar Alkitab beranggapan bahwa altar Zeus merupakan tata iblis. Tata iblis juga menyinggung posisi dan simbol kuat atas paganisme di kota tersebut. Jadi kota tersebut selain ada banyak administratif, stadion, dan perpustakaan, juga banyak kuil-kuil untuk dewa-dewa. Yang paling terkenal adalah Altar of Zeus. Dewa dari segala dewa Yunani, juga ada kuil yang didedikasikan oleh dewa kesembuhan, di mana Altar of Zeus ini beberapa pelajar Alkitab mengatakan ini adalah tata iblis, saudara. Karena di sana memang memegang posisi otoritas untuk menghakimi, saudara. Oke, arsitektur sudah selesai. Saya akan mulai dengan saudara sebentar. Pujian Tuhan Yesus kepada gereja di Pergamus, dan di sini saya juga akan membahas tentang martir dari uskup Pergamus, yaitu Antipas. Tuhan Yesus memuji kesetiaan dan iman dalam penganiayaan. Jadi orang di Pergamus itu dianiaya, mereka tetap tidak menyangkal nama Tuhan Yesus. Jadi sama seperti saudara-saudari mereka di Smyrna, jemaat di Pergamus telah mengalami penganiayaan. Salah satu dari mereka, yaitu uskup mereka sendiri, yaitu Antipas, telah mati martir karena iman. Ya, meskipun mengalami penderitaan yang hebat, gereja ini tetap setia kepada Tuhan Yesus. Mereka menolak untuk menjatuhkan dupa di atas altar dan berkata, Sesar adalah Tuhan. Nah, saudara, di sini Tuhan Yesus memberikan gambaran tentang dirinya sendiri sebagai pedang yang tajam dan bermata dua. Pastinya akan menyemangati orang-orang di Pergamus karena pedang juga merupakan simbol lebih penting bagi gereja yang seharusnya takut akan pedang Kristus daripada pedang Romawi. Oke. Nah, saudara perlu tahu, Antipas itu diberikan hukuman yang sangat mengerikan. Jadi dia dimasak hidup-hidup di dalam satu pot perunggu yang berkepala lembu, ini sapi. Ya, ini adalah salah satu hukuman yang paling keji di zaman kuno, saudara. Dimasak hidup-hidup. Oke. 我们来看这个是主耶稣称赞忠心和在必中的信心的信徒，像士美拿的弟兄姐妹一样，别加摩的教会也经历过逼迫，其中一位是安提波，就为信仰寻道。你们看见这个图呀，他被活活的煮熟，尽管经历了巨大的苦难，这个教会仍然忠于主耶稣。他们集结在祭坛上烧香，并说：“该撒是上帝。”主耶稣对自己的描述，他有一把锋利的两刃剑，肯定会鼓励人们，因为剑也象征着教会更重要的是害怕基督的剑，而不是害怕罗马剑。 Oke, saudara. Nah, saudara, tetapi walaupun jemaat di Pergamus itu dipuji Tuhan Yesus, mereka ada yang agak sedikit tercelah.
Jadi meskipun mereka berani melawan penganiayaan, orang-orang percaya di Pergamus itu bukannya tidak bersalah di hadapan Tuhan. Jadi setan itu banyak akalnya. Mereka tidak bisa menjatuhkan iman mereka lewat penganiayaan. Mereka menjatuhkan iman mereka dengan mengajak mereka untuk tertipu dengan pengajaran-pengajaran sesat. Jadi setan itu banyak cara, saudara, untuk merontokkan iman. Bisa lewat penindasan, bisa lewat guru palsu, dan juga bisa dengan ekonomi, saudara. Ya, setan tidak mampu membinasakan mereka dengan datang seperti singa yang mengaum-ngaum. Itu adalah dengan penindasan. Namun ia membuat terobosan seperti ular yang menipu, saudara. Jadi dia pakai cara menipu sekarang. Nah, akhirnya apa? Dia membuat sekelompok orang di Pergamus yang suka berkompromi, ya, sekelompok orang yang suka berkompromi telah menyusup ke dalam persekutuan gereja, dan Yesus Kristus membenci doktrin dan praktek mereka. Nah, saudara, para penyusup ini disebut Nikolaitan, ya, Nikolaus kalau bahasa Indonesianya, Nikolaus yang sudah kita temui di Efesus. Jadi doktrin Nikolaus itu mirip dengan doktrin Bileam di masa Perjanjian Lama. Namanya berarti memerintah rakyat, dan apa yang Nikolaus ajarkan disebut doktrin Bileam. Nama Ibrani Bileam juga berarti penguasa rakyat. Mereka punya otoritas untuk menguasa, katanya. Dan mungkin sinonim dengan Nikolaus. Sayangnya, kelompok yang mengaku beriman ini memerintah masyarakat dan menyesatkan mereka. 我们来看这个尼哥拉党他们就是在旧约所描述的这个巴勒和巴兰。尽管勇敢的抵抗迫害，别迦摩的信徒在神面前并不是无辜的。撒旦虽然无法像嚎叫的狮子一样降临来消灭他们，在彼得前书5章8节，但他却像诡诈的蛇一样侵入。一群火血的人渗透到了教会的团契中，耶稣基督憎恨他们的教义和做法。这些入侵者被称为尼哥拉党。我们已经在以弗所见过他们了，在启示录2章6节。他的名字的意思是统治人民，他们所教导的被称为巴兰的教义。启示录2章14节，希伯来语名字巴兰也有人民的统治者的意思，可能这尼哥拉斯的同义词。不幸的是，只亲自称信徒的人统治了人民，误导了人民。 Oke, saudara. Nah, apa yang diajarkan Nikolaitan dengan doktrin Bileamnya? Nah, di sini kita akan bahas dengan singkat doktrin Bileam. Jadi kita harus memahami kisah Bileam membantu kita menafsirkan kelompok jahat ini dengan lebih akurat. Ya, kalau mau baca Bilangan 22 sampai 25. Jadi Bileam adalah seorang nabi sejati, tetapi melacurkan nubuatnya untuk mendapatkan uang dari Raja Balak, ya, yang memperkerjakannya untuk mengutuk bangsa Israel. Tetapi Tuhan mencegah Bileam untuk benar-benar mengutuk bangsa tersebut. Bahkan Tuhan mengubah kutukan menjadi berkat. Tetapi Balak tetap saja ingin menjatuhkan Israel dan mendapatkan caranya. Bagaimana caranya? Dengan mengikuti nasihat Bileam dan berteman dengan Israel. Jadi mereka nggak bisa nindas, mereka berteman, ya, diajak teman dengan Israel. Dan lalu mengundang orang-orang Yahudi untuk beribadah dan berpesta di altar pagan. Ya. Jadi kadang-kadang jika Anda tidak bisa mengalahkan mereka, ya kita bergabunglah dengan mereka dan memberikan pengaruh. Saudara, pada zaman itu, ya, orang-orang Yahudi langsung jatuh dalam perangkap dan banyak dari mereka menjadi
teman baik, tetangga dari musuh mereka. Ya, mereka jatuh ke dalam penyembahan berhala di depan umum, ya, makan daging dari altar penyembahan langsung berhala dan melakukan percabulan sebagai bagian dari acara keagamaan pagan. Akhirnya di zaman Perjanjian Lama 24.000 orang tewas karena tindakan mereka kompromi yang tidak taat itu. Karena Tuhan bilang, "Akulah Tuhan, kamu harus menyembah aku saja." Dan mereka melakukan pelacuran rohani dengan makan daging persembahan berhala, melacurkan diri dan juga menyembah dewa lain. Ya, saudara, itu adalah doktrin Biliam. 我们来看这个巴兰的教导呀，了解巴兰的故事，有助于我们更准确的解释这个邪恶团体。如果我们要我们要知道巴兰的这个事迹，就是我们要见这个民数记22章到25章。巴兰是一位真正的先知，他歪曲自己的预言，从巴勒王那里得到金钱，巴勒王雇用他来咒骂以色列人。神阻止巴兰真正咒诅这个国家。事实上，神把咒诅变成了祝福，但巴兰仍然如愿以偿。如何呢？就是通过听从巴兰的建议，并与以色列交好。他邀请犹太人在异教徒的祭坛上敬拜并享受盛宴。如果你不能打败他们，那就加入他们吧。犹太人立刻落入了陷阱，他们中的许多人成了好邻居，他们吃异教祭坛上的肉，并在异教宗祝仪式上犯奸淫。24000人因这种不服从妥协的行为而死。在民数记25章1到9节。 Jadi kita tahu bahwa Allah sangat benci terhadap dosa ini ya. Dosa kompromi, tidak taat kepada satu Tuhan aja. Jadi kita kompromi baik-baik saja kok. Enggak, Tuhan benci dosa ini saudara. Kita jelas di sini. Karena waktu zamannya Israel aja 24.000 orang seketika tewas karena dosa ini. Nah saudara, perjinan rohani ya. Mengapa sedikit sejarah kuno ini berlaku bagi orang-orang percaya di Pergamus? Karena salah satu kelompok di gereja itu berkata, yaitu Nikolaus ya, tidak ada salahnya bersikap ramah terhadap Roma. Ya, apa salahnya menaruh sejumput dupa di altar dan menegaskan kesetiaanmu kepada kaisar? Uskup mereka Antipas menolak untuk berkompromi dan menjadi martir. Namun, kelompok pihak ini yaitu Nikolaus menghasut orang-orang Pergamus untuk mengambil jalan mudah dan bekerja sama dengan Roma. Tuhan Yesus menuduh orang-orang Kristen di Pergamus berbuat dosa. Melakukan apa? Percabulan rohani dengan mengatakan kaisar adalah Tuhan. Tentu saja kompromi ini membuat mereka diterima di serikat Romawi dan melindungi mereka dari penganiayaan Romawi. Namun hal ini membuat mereka kehilangan kesaksian dan mahkota mereka. Nah saudara, kembali ke zaman ini saudara. Saudara, orang-orang percaya saat ini, kita saudara, juga menghadapi godaan untuk mencapai kemajuan pribadi melalui kompromi yang tidak saleh. Ya, you udah percaya Yesus, nggak ada salahnya sembah ini. Kalau sembah ini nanti saya kasih bisnis buat kamu. Nah bisa juga kalau begitu. Atau saya kasih pesta yang enak buat kamu kalau kamu juga bisa berlutut di dewa saya atau bagaimana, ya kan? Ya kadang-kadang orang yang kompromi itu kadang-kadang ya apa salahnya gitu. Nah di sini saudara yang menarik, nama Pergamus itu berarti menikah, ya, mengingatkan kita bahwa setiap gereja lokal
bertunangan dengan Kristus dan harus dijaga kemurniannya. Jadi bayangkan saudara, Yesus Kristus yang sebagai mempelai pria, bagaimana rasanya kalau tunangannya atau mempelainya itu direbut oleh orang? Atau ada orang yang sengaja memisahkan Tuhan Yesus dengan gerejanya. Wah, Tuhan Yesus pasti ngamuk ya. Nah, saudara, nanti kita akan melihat dalam kitab Wahyu bahwa sistem dunia yang saat ini digambarkan dengan seorang pelacur yang najis. Jadi kontras dengan kita sebagai mempelai yang suci. Jadi sistem dunia adalah seorang pelacur, kita adalah seorang mempelai. Sedangkan gereja ditampilkan sebagai mempelai wanita yang murni. Jadi oleh sebab itu, jemaat atau individu Kristen yang berkompromi dengan dunia hanya untuk menghindari penderitaan atau mencapai kesuksesan berarti melakukan perjinan rohani dan tidak setia kepada Tuhan Yesus. 我们来看这个树林的淫乱，为什么这段古代历史使用一遍的信徒呢？因为教会中有一个团体说，对罗马友好并没有什么错，在神堂上烧一炷香，表示对皇上的忠诚，有什么不好？安提波斯积极妥协并成为烈士，但其他人是采取了简单的方式，并与罗马合作。上帝指治别加摩的基督徒有罪，犯了树林的奸淫，并说该撒是上帝。当然，这种妥协让他们被罗马联盟接纳，并保护他们免受罗马的迫害，但只让他们失去了见证和王冠。今天的信徒也面临着通过不敬虔的妥协来实现个人进步的诱惑。别加摩这个名字的意思是已婚，提醒我们每个地方教会对于基督订婚，并且必须保持纯洁。在哥林多后书11章1到4节。稍后我们会在启示录中看到，当前的世界体系被描绘成一个不洁的妓女，而教会则被描绘成一个纯洁的新娘。基督徒团体和个人为了避免痛苦或取得成功与世界妥协，就是犯树林的奸淫，对主耶稣不忠心。 Oke, jadi kita tahu problem gereja di Pergamus itu adalah mereka kompromi dan tidak setia. Oke, sama Tuhan Yesus ya. Mereka mungkin pikir nggak apa-apa, tapi sebenarnya ini adalah satu yang Tuhan Yesus benci ya. Karena Tuhan Yesus bilang, saya adalah yang memegang pedang bermata dua dan pedang yang tajam. Nah, saudara, Antipas yang mati martir mungkin telah merasakan pedang Roma ya. Dia di martir hidup-hidup, dimasak. Namun gereja di Pergamus akan merasakan pedang Kristus, yaitu firman, jika mereka tidak bertobat. Ini bukan mengacu pada penghakiman waktu kembalinya Tuhan kita, tetapi pada penghakiman saat itu yang menimpa sebuah gereja ketika gereja tersebut tidak menaati firman Tuhan. Jadi Tuhan Yesus telah menampilkan dirinya sebagai Dia yang memegang pedang tajam, sehingga gereja itu tidak mungkin mengabaikan bahayanya. Seperti gereja-gereja sebelumnya, seruan penutupnya ditujukan kepada individu. Jadi nasihat ini ditunjukkan kepada kita, saudara, individu ya. Jangan melacurkan rohani, jangan tidak setia kepada Tuhan Yesus. Jangan mempunyai Allah lain selain Tuhan Yesus ya. Karena mungkin orang-orang bilang, wah kalau saya begitu mungkin saya ada orang yang kasih saya uang. Mungkin orang itu jadi baik sama saya. Oh mungkin orang itu akan menerima saya. Ya kan? Nah, jadi seperti gereja-gereja sebelumnya, seruan penutupnya ditujukan kepada individu. Barang siapa mempunyai telinga, ya, dan ini kepada dia yang menang. Jadi saudara, di sini dikatakan dia akan memberikan mana, ya, mana di tempat yang tersembunyi. Mana di tempat tersembunyi adalah di tabut perjanjian,
di mana-mana itu ada satu gentong ini ya. Allah memberi makan bangsa Israel dengan mana selama perjalanan mereka di padang gurun, dan sepanci mana ditempatkan di dalam tabut perjanjian, yaitu Keluaran 16 ayat 32 sampai 36, Ibrani 9 ayat 4. Nah, saya akan jelaskan di slide berikutnya apa artinya diberikan mana ya di tempat yang tersembunyi. 我们来看主耶稣的忠告。安提波感受到了罗马的剑，但别加摩的教会如果不悔改，就会感受到基督的剑。道就是希伯来书4章12节，这不是指我们主的再来，是指当教会违背神的话语时所面临的当前审判。神自称为哪作利剑的，就是启示录2章12节，因此教会不可能忽视这一个危险。与早期的教会一样，它的最后呼吁是针对个人的，凡有耳的就应当听。得胜者在启示录2章17节。神在以色列人狂野的旅行中，用玛瑙喂养他们，一罐玛瑙被放在月柜里。在出埃及记16章32到36节，希伯来书9章4节，这个玛瑙是拿来做纪念的。Oke. Nah, saudara, kita lihat korelasinya. Maksud Tuhan Yesus mengatakan itu, daripada engkau makan makanan yang dipersembahkan kepada berhala, umat beriman di Pergamus perlu berpesta dengan makanan kudus Allah, yaitu mana, yaitu roti hidup yang terdapat di dalam Yesus Kristus melalui firman Tuhan. Oke. Nah, mana ini adalah mana yang tersembunyi, mengacu kepada mana yang ada di tabut perjanjian. Dan di dalam tabut perjanjian di perjanjian lama, tabut perjanjian adalah tahta Allah. Jangan datang kepada tahta setan yang berkuasa di Pergamus. Datanglah kepada mana, di mana tabut perjanjian adalah tahta Allah. Oke, saudara, jadi dapat dia punya korelasi ya. Ya, jangan melacurkan diri. Ya, pestalah dengan firman Tuhan, yaitu mana yang ada di dalam tata Allah. Nah, saudara, di sini dikatakan ada satu batu putih ya. Nah, kita harus belajar kebudayaan Yahudi. Jadi pada masa itu sebuah batu putih yang dimasukkan ke dalam satu bejana oleh hakim, itu artinya hakim itu memutuskan pembebasan seseorang yang diadili. Itu juga digunakan sebagai tiket untuk mendapatkan izin untuk masuk suatu pesta. Jadi itu adalah kamu bebas, kamu tidak lagi bersalah. Itu kalau misalnya batu putih itu jadi melambangkan bahwa orang itu tidak lagi terkena hukuman. Ya. Keduanya itu tentu berlaku bagi orang-orang percaya dalam arti rohani. Jadi kalau misalnya kita tidak lagi melacurkan diri, kita tidak setia kepada Tuhan Yesus, kita cuma fokus kepada firman Tuhan dan fokus kepada Tuhan Yesus, maka orang tersebut akan dinyatakan benar melalui iman di dalam Kristus. Dan ia akan masuk dan berpesta kepada Kristus saat ini. Ya, di mana adalah perjamuan anak domba ada di bawah, dan akan berpesta bersama dia di dalam kemuliaan, yaitu pesta anak domba. Demikianlah firman dari Yesus Kristus, dia yang memegang pedang tajam dan pedang bermata dua. Jadi kita jelas ya arti dari firman hari ini kepada jemaat di Pergamus. 我们来看这个最后的，别迦摩的信徒不需要吃祭偶像的事物，在启示录2章14节，而是需要吃上帝的圣事物，即通过在耶稣基督里找到的生命的粮。
马太福音4章4节，约翰福音6章32节。约柜是神的宝座，在撒母耳记下6章2节，诗篇80篇第1节，以赛亚书第37章第16节，与在别迦摩统治的撒旦的宝座形成对比。在启示录2章13节所描述的，当时法官将一块白色的石头放入容器内，以界定释放受审判的人，这也被用作获得参加聚会许可的门票。从属灵的意义上来说，这两者对信徒来说都是正确的。他因信基督而被宣告为真，他现在与基督一同作戏，在启示录3章20节，并将在荣耀中与他一同作戏，他就是耶稣基督。启示录19章第6到第9节。父神上帝，亲爱的救主耶稣基督，亲爱的圣灵，谢谢你，主啊！今天晚上借着你的仆人张老师可以跟我们分享，主啊，这个属灵的这个淫乱是怎么样的，好让我们能够更戒备，能够更加知道，主啊，在我们信靠你的日子里，什么可以的，什么不可以的，主求你帮助我们，赐给我们每一个弟兄姐妹都能够有属灵的帮助，有属灵的看见，知道主啊，我们所做的一切都要讨主你喜悦的。主耶稣，谢谢你，我们再一次求你祝福我们的每一个弟兄姐妹，在这个晚上赐给我们每一个人都有好眠好睡。主啊，你在赐福给我们新的一天的时候，给我们有足够的健康和体力来奔跑前面的道路。谢谢你，主耶稣，奉主耶稣的名求，阿们。